Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Izalatul Jahli Channel yang membahas ilmu pengetahuan dan agama. Semua mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini agar lebih bermanfaat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang harta yang tercela. Nah, kali ini saya akan membahas harta yang terpuji. Artinya, harta yang diterima dengan sikap terpuji. Sikap dan perbuatannya sesuai dengan petunjuk dan tuntunan agama. Misalnya, ketika mencarinya dengan cara yang halal, dia menggunakan pedoman bahwa yang halal itu dihalalkan dan yang haram maka diharamkan juga oleh Allah SWT. Diterimanya harta pembagian dan pemberian Allah itu disikapi dengan hati yang qanaah, tidak diterima dengan tamak. Dan ketika harta itu sudah terkumpul dan sudah berada di sampingnya atau sudah menjadi miliknya, maka harta tersebut dia gunakan, dia salurkan pada jalan kebaikan. Misalnya disedekahkan kepada fakir miskin, panti asuhan, pondok pesantren, masjid, musola, atau kepentingan kemasyarakatan. Misalnya untuk pembangunan masjid, musola, majelis ta'lim, perpustakaan agama, penampungan anak-anak yatim, itu mencakup agama dan sosial. Nah, seseorang yang dengan sukarela, dengan lapang dada menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah, di jalan kebaikan, maka orang tersebut dinamakan dermawan. Dalam bahasa Arabnya sakho. Dermawan itu bisa juga disebut dengan pemurah hati atau orang yang suka berderma. Nah, ada hadis yang menyinggung dan mengangkat derajat orang-orang yang dermawan. Contohnya dari hadisnya Abu Mansur Dailani, khuluqani yuhibbuhallahu ta'ala, husnul khuluqi wa sakhai, wa khuluqani yubghiduhumallah, su'ul khuluq wal bukhlu, wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'amalahu fi qada'i hawaijun nas. Ada dua budi pekerti yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu akhlak yang baik serta kedermawanan. Juga ada dua pekerti yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yaitu akhlak yang buruk dan bakhil. Apabila seseorang hamba itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka orang tersebut digunakan oleh Allah sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Dan sabdanya Rasulullah juga yang artinya sesungguhnya orang yang dermawan itu dekat pada Allah, dekat pada manusia, dan dekat pada surga, jauh dari neraka. Sesungguhnya orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan sangat dekat dengan neraka. Seseorang yang bodoh lagi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang alim yang pandai tetapi ia kikir. Hadis riwayat Tirmidzi dan Daruqutni. Nah, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan pasti beliau memberinya. Pernah terjadi pada suatu ketika ada seorang yang datang menghadap beliau dan meminta sesuatu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya supaya orang itu diberi sekelompok kambing kibas yang amat banyak sekali sehingga memenuhi antara celah dua gunung. Kibas itu berasal dari zakat seseorang. Setelah orang tersebut kembali ke kampungnya, ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam, sebab Muhammad itu jikalau memberi adalah bagaikan pemberian seseorang yang tidak takut sama sekali pada kemiskinan." Hadis riwayat Muslim. Nah, sabdanya lagi,
kullu ma'rufin shadaqatun wa kullu ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu shadaqatun wa ma waqa bihi ar-rajulu ngirdahu fahuwa lahu shadaqatun wa ma anfaqa ar-rajulu min nafaqatin fa'alallahi khuluqaha. Setiap perbuatan baik itu merupakan sedekah. Setiap yang dinafkahkan oleh seseorang pada dirinya sendiri atau pada keluarganya, itu pun dicatat sebagai sedekah. Apa-apa yang digunakan oleh seseorang untuk melindungi kehormatannya, itu juga sedekah baginya. Maka tidak sesuatu pun yang dikeluarkannya dari nafkahnya oleh seseorang, melainkan Allah tetap akan menggantinya. Hadis riwayat Ibnu Adi, Daruqutni dan lain-lain. Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, yang disebut dengan kemuliaan dan kedermawanan itu adalah berlomba-lomba memberikan bantuan untuk sesuatu kebaikan sebelum diminta, juga memberi makan di tempat yang sesuai, kasih sayang kepada orang yang meminta-minta, serta mengganti apa-apa yang diperoleh sebagai balasan. Baiklah, di sini untuk menumbuhkan sifat dermawan sekaligus sebagai motivasi kita agar gemar berderma sehingga kita mendapat gelar dermawan. Tentunya gelar yang disematkan oleh Allah ya, bukan gelar karena ingin disanjung manusia. Nah, di sini ada kisah nyata nih yang dialami oleh seorang ulama salaf dahulu karena kedermawanannya dan kebaikan hatinya. Ibnu Amir pada suatu hari membeli rumah seharga 90 dirham. Setelah tiba waktu malam, ia meminjam rumah yang baru saja dibelinya. Tiba-tiba ia mendengar tangis orang-orang yang bertempat di situ. Ia bertanya, apa sebabnya mereka menangis? Kemudian diberitahu bahwa mereka telah menangisi rumah yang dijualnya tadi. Ibnu Amir terus berkata kepada pembantunya supaya disampaikan pada penghuni-penghuni rumah tersebut bahwa uang yang sudah diberikan dan rumah yang sudah dibeli itu seluruhnya dihadiahkan kepada mereka. Subhanallah, sungguh mulia hati Ibnu Amir. Adakah tipe orang seperti ulama salaf itu di zaman sekarang? Wallahu a'lam bissawab. Imam Syafi'i menceritakan bahwa Hammad bin Abu Sulaiman pada suatu ketika kancing bajunya lepas. Dia saat itu sedang ada di atas kendaraan. Di waktu melalui tempat seorang penjahit, dia hendak turun untuk membetulkan kancingnya tadi. Tetapi penjahit segera mendatanginya dan bersumpah, jangan sampai Hammad turun. Penjahit itu lalu memperbaiki letak kancingnya dan Hammad tetap berada di atas kendaraannya. Hammad lalu mengeluarkan sebuah pundi-pundi kain yang berisi 10 dinar yang diserahkan pada penjahit tadi. Tetapi sekalipun sudah sedemikian banyaknya, Hammad masih tetap meminta maaf sebab amat sedikit yang diberikan. Nah, salah satunya itulah kisah-kisahnya. Mudah-mudahan harta kita selalu diberkahi oleh Allah, menjadi harta yang manfaat, yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.